Seiring malam dengan merbah-merbah bersarang di ujung bulu, seiring salam dengan sembah-sembah kami susun jari nan 10. Lapun melapun kemuaro kerap-kerap kang soduo. Ampun-ampun akau musai kayo dengan tua-tua. Maaf pula akau musai kayo dengan muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat si buah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar berpuyuh tak bisa terbang. Menjawab salam telah semangat, itu tandanya kita umatnya Nabi Muhammad. Aduh, kayak nengong nih. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Wali Kota Sungai Penuh Bapak Dr. Andas Ahmadi Zubir MM. Oh, langsung apa ya kan? Kita pula. Itu hiloknya kalau kayak ngundang langgumu. Aku ngata ngusah Pak Camat. Siapa penceramah? Penceramah kayo. Wah, itu salah. Ide Ustaz Darwin ada ngerti dah? Tidak ya? Ciduk kayak ngerti. Yang sama kita hormati Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sungai Penuh yang hadir pada malam hari ini. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Bapak Alpian MM. Yang sama kita hormati anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Dapil Tanah Kampung, Ketua MUI Kota Sungai Penuh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Ketua LPTQ Kota Sungai Penuh, para staf ahli wali kota, asisten di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, seluruh kepala OPD sekota Sungai Penuh, Bapak Camat yang hadir pada malam hari ini, Kabak Kesra atau seluruh kabak kepala bagian yang tak disebutkan satu persatu, wabil khusus kepala desa, nah setanah kampung, batang besar tempat bersandar, atau ini sebenarnya batang gede ya tempat kayak bersandar. Nah, itu bahasa keren ya. Akunya kokoh tempat kayak bersilew, daeknya rimbun tempat kayak bertedeu, pegawai kayak tempat bertanya, balik tempat ngata bana ke bapa berita kayak kata dah. Itu kepala desa. Katanya mu kayak peragi bahasa jamai, kalau terbuyu-buyu biasa. Mohon maaf, karena aku juga agak terbuyu juga bahasa kincai tu, buyu juga bahasa Indonesia, terbuyu bahasa jamai biasa. Mu pula kayak kata buyu tentang tahu jamai, buyu bahasa jamai pula biasa ya. Para alim ulama, tokoh-tokoh sekecamatan Tanah Kampung, Pak Kuaket, Pak MUI, Pak LPTQ, ibu-ibu BKMT, pengurus PHBI seluruhnya. Yang besar tak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak saya sebutkan namanya. Semuanya para jamaah hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Apakah yang di atas pentas ini lebih mulia daripada kayu yang duduk di bawah? Tidak. Apakah yang di atas pentas ini lebih mulia daripada kayu yang berdiri di belakang? Tidak.
Yang berdiri di belakang mungkin pahalanya lebih besar daripada orang yang duduk di depan. Jadi muka yang saya katai kelakar kalau kaya ciduk dapat berdudau. Karena kondisi akhir ujoi. Sudah itu Pak Camat dari seminggu Pak Camat getar-getir aku Pak Ustaz dia. Di seminggu ciduk aku tidur. Dia kaya tidur. Mikai acara yang mana ni sukses saya itu jaga aku kena bengi tu sebalik kota. Pertama kepenai mikai biaya, yang kedua kepenai panitia antar negeri panitia kan. Mah kaya jadi dia boleh jadi acara. Korek lah tiba kan. Korek jalan-jalan dua lah kayangan. Wah dia hidup stres korek itu dua kayangan. Dua mupai datai dah. Dua pula berfoto-foto. Dia kan nyelai danau. Mana danau nak. Apa tu danau? Kata danau rupanya. Oh Pak Camat kata Musa Pak Haji Darwin. Danau tu apa danau kata masa tanah kampung kan? Wah alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau semua penduduk tanah kampung ini semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatin minas samai wal ard. Sesungguhnya Allah bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Apa bentuk keberkahan dari langit? Tadai nak uji ya, tadai. Lemulai ngeritek-ngeritek Pacamat. Nah uji mana pawang uji nak hidup apa bengi cari. Allah itu dia pergi ingat cerita. Hampir dijadoi lemulai nak uji minggir-minggir kalau-kalau. Pak Darwin, Ustaz Darwin belum tampil. Akhir uji tapi alhamdulillah itu berkah. Cuba ciduk akhir uji sawah kaya cari kerat, besok kaya mangkau. Kaya minta hujan cari sawah kaya ciduk ayai. Didatangkan hujan itu adalah merupakan keberkahan dari langit. Apa itu dari bumi? Dari bumi itu sawah kaya sudah kaya tanah padi itu. Setelah kaya tanah padi itu, langsung itu padi itu tumbuh dengan berapa kali kaya dapat. Biasa dapat 50 kali, ini dapat 150 kali. Itu tanda apa? Tanda keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fahnahum bima kanu yakzibun. Tapi kita itu mendustakan tanda-tanda ayat-ayat Allah. Caging dibaca sama korek kita. Dikumpul semua korek se-internasional. Pak Haji Darwin itulah yang nomor satunya. Dikumpul semua korek internasional nasional. Nanti Dede juga dapat nanti. Dikumpul seluruh korek provinsi Jambi. Dede Putra mendapatkan juara 1. Dari mana? Dari tanah kampung. Alhamdulillah. Itu nama berkah karena kita banyak mendustakan ayat-ayat dan tanda-tanda Allah tadi. Maka yang namanya hujan datang hujan lebat, akhirnya sawah kita kelakar tu banjir, termasuk Umukamai kelakar banjir rugi. Dia mendustakan ayat-ayat kekuasaan Allah. Ini kita langsung kencing dikit ya. Langsung kencing. Karena aku bagi waktu sama Pacamat kayu lama-lama setengah jam weh. Ya ini. Anda ya biulah. Walaupun aku setengah uji, honor mungkin mutong. Kalau yang tamai, amai lah sampai tenang ya. Tak masalah. Lalu apa? Kalau kita mendustakan tanda-tanda ayat Al-Quran, datang hujan, banjir, kayak kata ayat terawih. Ya ayat lepas terawih. Gua rawih pula kayak selalu. Nah, selalu pula kayak kata puhai. Sudah itu apa? Langsung kayak banyak keluar pula pagi dingin elok. Tibu hamba tikus kemakannya pula kayak padai-padai kayak pula. Itu apa? Tanda kita mendustakan agama dan mendustakan ayat-ayat Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kita tak sadar bahawa di dalam surut neraka kayak itu banyak kumpulan-kumpulan dari jin dan manusia. Ada kita di dalamnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita punya hati tidak mau memahami tanda-tanda ayat Allah. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mata, tak mau melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Lahum azanun la yasma'una biha. Kita punya telinga, tak kita dengar dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti lantunan-lantunan ayat Al-Quran begitu besar pahala. Pahala siapa? Pahala Pacamat. Pahala Pacamat dia. Pahala Pacamat itu memanggilkan kita ke sini apa? Untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita nak menghadapi Ramadan. Aku kata banyak ni ya pahala apa itu hajat kayo. Apa hajat kayo? Pertama kayo mengadukan haflah. Yang kedua kayo Isra' Miraj.
Yang ketiga, kaya pula apa? Nyambut Ramadan. Tiga, kaya semua bagi judul itu harus kaya selesaikan 30 menit. Tiga judul, haflah, Isra Miraj dan menyambut bulan suci Ramadan. Harus dikasih waktu 30 menit. Apa itu haflah? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nanti Pak Haji Darwin nanti mengajarkan kita tentang ayat Al-Quran. Begitu indah suara beliau, bergema di mana-mana, baik di YouTube, di media sosial, semuanya paham dan tahu siapa Haji Darwin itu. Itu adalah merupakan pelajaran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itulah yang diajarkan kepada kita semuanya. Sebaik-baiknya afdalul ibadah li kulli ummatin bi qiraatil Quran. Amal ibadah yang paling baik di sisi Allah, kata Rasulullah, yaitu bi qiraatil Quran. Akhirnya betul-betul lagi. Alah, sudah yuk. Alah. Lagi kayu kirim, aku cidok ke pakai HP, aku kayu kirim ke usahakan. Alah. Tahu kaya. Kayu kerah dia kayu makan snack konsumsi, aku minang silakan. Aku kaya. Aduh. Jadi apa? Pak Camat ngajak kita pergi ke lapangan kantor kecamatan Tanah Kampuh ini untuk apa? Meningkatkan keimanan, mentebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi Ramadan yang disiapkan itu adalah pertama, siapkanlah iman kita. Apa itu iman? Tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal amal bil arkan. Apa yang kita yakinkan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan secara lisan kita, apa yang kita implementasikan dalam perbuatan kita, itu iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul bersama para sahabat di masjid, datang seorang laki-laki, masuk berbadan tinggi, berbadan besar, berambut putih, berambut hitam, berjubah putih. Dia lujurkan kakinya di hadapan Rasulullah. Kakinya kakinya. Laki-laki itu langsung bertanya, "Ya Rasulullah, aku nak bertanya, apa itu iman?" Kata Rasulullah, "Wahai laki-laki, iman itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Dan ta'budullah wa la tusyriku biha." Yaitu engkau sujud dan menyembahkan dan tidak mempersekutukannya. Itu iman namanya. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, yaumil akhir dan qadar baik dan qadar buruk. Itu iman, kata Rasulullah. Laki-laki itu tidak berhenti untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu Islam?" Rasulullah katakan, Islam itu adalah anta'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sujud dan menyembahkan Allah, itu tanda dan tidak mempersekutukannya, itu Islam, kata Rasulullah. Wa iqamatis shalah wa itaiz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah bagian daripada Islam. Apakah laki-laki itu berhenti bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Apa itu ihsan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tara. Engkau sujud dan menyembahkannya Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tara, kalau engkau tidak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatkan engkau. Itu ihsan, kata Rasulullah. Laki-laki itu berhenti bertanya. Tidak, kata Rasulullah. Apa kata? Ya Rasulullah, pertanyaan ini tepat. Apa tanda-tanda daripada hari kiamat, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini pasti laki-laki yang bertanya ini tidak lain dan tidak bukan pasti orang pintar. Dia lebih mengetahui siapa pertanyaan itu. Tapi Rasulullah tetap dia menjawab. Tanda-tanda daripada hari kiamat, kata Rasulullah kepada laki-laki itu, apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya, apabila sepengembala telah membangunkan rumah yang mewah dan megah, apabila air hujan telah jatuh sebesar-besar batu, apabila gunung gerinci telah meletus, apabila laut telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut sudah bertumpah ruah, apabila kubur itu sudah terbongkar, itu adalah merupakan suatu tanda-tanda daripada hari kiamat, wahai laki-laki.
Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut sudah bertumpah ruah, apabila kubur itu sudah terbongkar, itu adalah merupakan suatu tanda-tanda daripada hari kiamat. Setelah laki-laki itu mendengarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda hari kiamat, laki-laki itu langsung pergi dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, coba lihat keluar kemana laki-laki itu pergi. Setelah sahabat melihat keluar, tidak ada sedikit pun jejak kakinya kemana si laki-laki itu pergi. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, tahukah engkau semuanya siapakah yang bertanya 4 pertanyaan itu? Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang selalu memberikan nasihat agama kepadanya. Berarti Pak Camat, Pak Wali Kota ini memberikan suatu nasihat agama kepada kita, untuk mengajak kepada kita untuk mempertebalkan yang dikatakan dengan iman. Imanu yazidu wa yanqus. Iman itu suatu saat ia bertambah dan suatu saat ia berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Kalau dia taat, dia berarti dia lagi taat kepada Allah. Kalau dia berkurang, berarti dia lagi maksiat kepada Allah. Ada yang ngerti? Apa baik bayuh ada yang ngerti? Bayuh kamu saya kata ada yang. Kalau hidup Pak Wali Kota ini setuju dengan cara kita, tidak mungkin beliau hadir. Beliau ada punya acara di Jakarta, diwakilkan kepada wakil Wali Kota. Tanda bentuk daripada supportnya, beliau melihat siapa para camat-camat yang faham, mengerti dari maksud dari tujuan mereka. Sungai penuh dulu, MTQ juara 2 beli. Iya. Aduh 2 beli, hidup sebeli. Kalau hidup sebeli, kincai antara kincai dan sungguh benar, 10 sama sebeli, 10 sama sebeli. Alhamdulillah tahun petak dapat juara. Hidup kita ya, juara berapa? Juara 4. Alhamdulillah. Disambut oleh Pak Camat. Apa kata Pak Camat? Kita kan banyak pemenangnya, korek banyak dari tanah kampung. Kita ajak Pak Darwin Hasibuan untuk haflah, untuk memperkuatkan tentang adalah membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membacakan huruf, setiap huruf dalam Al-Quran itu, 1 huruf mendapatkan kebaikan. Di asrin amsalihah, berapa? 10 kebaikan. Siapa yang mengatakan alif lam mim itu 3 huruf? Sesungguhnya alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau dapat 10 kebaikan, kayu baca be alif dapat kayak 10 kebaikan, alif lam mim dapat kayak 30 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kayak 10 kebaikan. Suka kita. Itu apa? Itulah yang diadakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya neraka itu, Rasulullah menjemput solat itu kan dia apa? Mengetahui tentang surga, mengetahui tentang neraka. Rupanya neraka itu ibu, banyak kaum-kaum Hawa di dalam neraka. Banyak kaum-kaum ibu-ibu di dalam neraka. Banyak kaum-kaum wanita dibandingkan dengan bapak laki-laki di dalam neraka. Kenapa? Bertanya ibu-ibu itu, kenapa banyak kaum Hawa? Pertama, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, wanita yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah pertama, adalah wanita yang selalu membentakkan suaminya. Mung kayo nyentak-nyentakkan suami kayo. Kalau kayo sentak-sentak suami kayo, kayo masuk neraka. Itu banyak wanita dalam neraka itu. Kalau kayu sentak-sentak, bentak-bentak itu suami. Kenapa? Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa qu anfusakum wa ahlikum naran. Berat tugas sebagai suami itu ibu. Dia harus menjagakan dirinya, dia harus menjagakan anaknya, dia harus menjagakan istrinya. Dari apa? Dari neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya itu banyak manusia dan batu-batu dalamnya. Jangan sampai ada keluargaku masuk dalam neraka. Aku jagakan istrinya. Karena kaya selalu membentakkan suami kita. Kayunya bubil, dapat weh pun dia bisiu, dapat disuruh dapat rezeki juga dia dapat. Suruh setor 50 ribu, kayu pun dia sanggup. Berarti kayu sentak itu, kayu mendapatkan
nerakanya Allah. Doakan kalau suami itu bekerja. Kayak sangko kepala-kepala dinas itu di kantor itu gagah-gagah itu. Baguk di kantor tu bagus-bagus. Tiba dua takut ni masa gaya. Kabak-kabak bolehlah kabak-kabak itu gagu-gagu. Dikumpulnya semua anak nunggu je. Gini saya ni kabak, saya ni berkabak. Tiba dua sunyi cebingai. Tiba sunyi cebingai tiba dua. Dia bisa ngata hijau. Walaupun saya ini kepala dinas di pemerintahan, tapi kepala keluarga di rumah tangga. Mung kaya bentar-bentarnya. Lah dia bengih wali kota pula kaya bengih pula tiba dulu. Lah banyak pula tugasnya. Alah sengsara ke jadi. Itu satu. Yang kedua, siapa lagi penghuni neraka nanti kata Allah? Yaitu kaya yang selalu memberikan beban berat kepada suami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau berikan beban yang berat apa yang engkau telah berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkannya. Itu kita berdoa. Sudah itu Allah pun kita berdoa kepada Allah supaya tidak memberikan beban. Ibu kaya beri pula beban kepada suami-suami kaya. Bertambah berat pikulannya. Gaji cuma 3 juta kaya mituk 5 juta. Gaji kaya punya nak untuk apa zan nak mituk pula mobil Innova. Tak sanggup sama suami. Ujung-ujungnya apa? Stres. Akhirnya seteruk. Banyak pada beban. Karena seteruk dan stres kaya masuk neraka. Siapa itu? Kaum Hawa. Yang ketiga, apa? Kalau kaya banyak menutup aurat, kalau kaya selalu banyak membuka aurat, masuk banyak pula kaya ke dalam neraka. Yang keempat, kalau kaya tidak solat, kaya dimasukkan ke dalam neraka. Macam mana solat itu? Solat itu adalah doa bil khair, doa untuk kebaikan. Maftuhatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Kita buka dengan takbir, kita tutup dengan taslim. Itu adalah solat. Bagaimana sholat? Perintah Isra itu adalah perjalanan. Dari mana perjalanan? Ada 3 alam yang Rasulullah itu lewati. Yang pertama alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahun. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah perjalanan yang dikatakan alam fana, alam dunia. Yang itu kata alam nasut. Pergi kayak umrah dan haji ke Mekah itu, keleh Kaabah di situ. Situ kaya berdoa. Cari multazam situ. Multazam itulah Kaabah tempat kaya berdoa. Apapun yang kaya minta di multazam itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, pulangnya saya dari umrah ini ya Allah. Saya mohon ya Allah diberikan kemampuan ya Allah. Untuk apa? Untuk membelikan mobil Innova. Atau untuk membelikan mobil Pajero. Berdoa di multazam. Boleh? Boleh apa dia? Boleh apa dia? Boleh. Berapa Innova? 550 atau 600 juta. Allahur Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allahul Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kata Allah. Kata Allah jadinya, maka pasti jadi. Multazam tempat yang mustajab doa itu. Itu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam nasud. Lalu Rasulullah itu dibawa oleh malaikat Jibril, dimi'ratkan. Mi'rat itu adalah perjalanan tingkatan langit-langit itu. Tingkat 1 bertemu dengan Adam, langit yang kedua bertemu dengan Isa dan Yahya, yang ketiga ketemu Yusuf alaihissalam, keempat ketemu Idris alaihissalam, yang kelima ketemu Harun alaihissalam, yang keenam ketemu Musa alaihissalam, yang ketujuh ketemu Ibrahim alaihissalam. Semua tingkatan itu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sampai di sinilah bisa kemampuan saya akan melewati membawa engkau ya Rasulullah. Inilah yang dikatakan dengan alam malakut, alam malaikat. Malaikat tak bisa mengantarkan Rasulullah kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu disitulah Rasulullah melihat surga, melalui melihatkan itu neraka. Itulah perintah Allah, katakan wahai Rasulullah, aku berikan lailatan usriyabi salawatun khamsin. Aku berikan pada suatu malam aku diisrakan, aku berikan perintah yaitu salat 50 waktu. Masuk mana kasat, sumana kasat hatta ju'ilat khamsan. Dikurangi jadi 5. Lalu dipanggil wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawla ladayya wa innaka laha bihadzil khamsin wa khamsina. Sesungguhnya ya Muhammad, saya tidak pernah mengurangi sedikit pun nilai pahala solat yang 5 itu sama dengan nilai 50 kali tadi. Begitulah pengambilan Rasulullah menerima perintah Allah yaitu solat. Lalu Rasulullah katakan, wahai malaikat Jibril, waktu aku diperjalankan tadi dari langit 1 sampai langit ke-7,
Ada, saya lihat ada sekelompok golongan. Ra'aitu lailatan usrabi rajulan yupradu syafa'ahum bimaqaridi minan nar, kata Rasulullah. Fakultu ya Jibril man haulai, fakultu faqala Jibril haulai hutubati ummatikan lazina yaquluna ma la yaf'alun. Di saat malaikat Jibril itu bersama Rasulullah itu dimi'rajkan, Rasulullah itu bertanya, wahai malaikat Jibril, saya melihat ada sekelompok golongan manusia di saat itu menggaruk-garukkan mulutnya dengan penggaruk api neraka. Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu adalah sekelompok golongan umatmu yang di saat di dunia hutubati ummatikan lazina yaquluna ma la yaf'alun, orang yang pandai bercerita dan berceramah, maka dialah yang mengatakan dia pula tidak mengerjakan. Kena ustaznya. Rupanya di neraka itu banyak ustaz-ustaz dan kiai-kiai ulama di dalam neraka. Mana kiai-kiai ustaz-ustaz banyak kayo di situ rupanya. Kayo bisa ngato baik, tapi kayo hidup pergi sendiri. Marilah kita solat berjamaah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, itu adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah. Barang siapa yang memakmurkan masjidnya Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang meyakinkan bahwa percaya kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamus shalah wa atawaz zakat, dia mengerjakan salat, dia menunaikan zakat, itu adalah orang yang memakmurkan masjid, adalah orang yang beriman. Yang tidak beriman itu tidak masuk dan memakmurkan masjid. Kalau nama mau melihat orang Islam solat hari raya Idul Fitri, lihatlah itu solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, tengok, lihat solat subuh berjamaah di masjid. Itu kita banyak punya masjid, tapi yang memakmurkan masjid itu sedikit. Apalagi malam ini, malam Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun layalin la tardu fihinna dakwah. Ada 5 tempat yang doa-doa kita itu tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Awalul lailatul minar rajab. Malam di pertama malam Rajab itu berdoalah. Rajablah habis katanya. Di malam Rajablah habis nanti. Yang kedua, lailatul minan nisfu Sya'ban. Malam yang kedua, malam di pertengahan bulan Sya'ban. Banyak-banyak kita berdoa, tak akan ditolak oleh Allah doa kita. Yang ketiga, Lailatul minal Jum'ah. Malam ini adalah malam Jumat. Dengan doa Pak Camat, dengan doa wali kota, dengan doa seluruh tanah kampung ini, hujan tak jadi turun, kita berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bahu Pak Camat temuhnya jadi muah makai ya telah. Uji duk jadoi sambutan wali kota lesudil, kita tinggal nunggu haplah kaki bau sujud syukur Pak Camat. Alhamdulillah acara sukses katanya. Kenapa? Doa malam Jumat itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Kapan lagi? Yang keempat, Lailatul minal Aidaini, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Nahar. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Kayo banyak-banyak berdoa balah raya. Mau kayak menu kuah cebitiah balah raya kayak menu kuah itulah berdoa kurang. Padahal malam-malam itu banyak tempat kayu berdoa, tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ibrahim bin Hasan itu berangkat dari Mekah itu ke pasar Basarah. Berangkat ke pasar Basarah, berkumpullah orang-orang yang ada di pasar. Wahai Ibrahim bin Hasan, namanya Abu Hasan. Wahai Abu Hasan, sesungguhnya di dalam Al-Quran dikatakan udhuni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa lewat 30 menit, mana ada Pak Haji Darwin, dah ada dingin dah di Jambi di Kerinci ni. Panas pun punya keringat. Siapa bilang dingin? Keringat. Mana tisu kayak kesipah-sipah. Lalu apa? Ibrahim bin Adam itu ke pasar Basarah, dikerumuni oleh orang-orang pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke pasar itu. Wahai Ibrahim bin Adam, di dalam Al-Quran dikatakan udhuni astajib lakum. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengijabahkan doa kita. Tapi kenapa sampai saat ini tak dikabulkan setiap doa-doa kita yang ada di pasar? Apa kata Ibrahim? Wahai masyarakat yang ada di pasar Basarah, tahu tak kita kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin ada kayo-kayo yang merencanakan berhajat. Allahumma anzil alaina wa ala hajatina fi hadzal majlis.
Ya Allah, turunkan kepada niat kami, hajat kami pada majlis kali ini maghfiratan wa ni'mah wal hidayah wal inayah was salamah was sakinah wa tumanninah birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunan atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami petunjuk hidayah dan inayahmu. Berilah kami keselamatan, ketenangan, ketentraman, agar kami diberikan kekuatan dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu apa? Kayo ado berniat dan berhajat. Pertama, ya Allah, di 2022 kalau saya punya anak saya itu ketemu jodoh, akan saya nikahkan di tahun 2022. Ya Allah, saya berniat dan berhajat, kalau saya nanti anak saya lulus SMA, akan saya masukkan ke universitas. Semoga dikabulkan niat dan hajat anak saya, anak kami. Yang ketiga, mobil Avanza kami. Kincai ini kebanyak mobil kijang super. Kalau Allah di 2022 ganti dengan Avanza. Ya Allah, rumah kami satu tingkat. Kalau di 2022 bisa kami berencanakan kami robah menjadi tingkat-tingkat. Kan kita banyak rumah-rumah di tingkat-tingkat sini. Ayo kalau kita sini. Berniat dan berhajat kita ini masuk bulan Februari 2023. Anak tidak dapat jodoh, anak tidak jadi kuliah, mobil kijang tak bisa diganti, rumah pun tak bisa bertingkat. Semua niat hajat tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngadu kepada Ibrahim bin Adam tadi. Kenapa doa kami tidak ditolak? Doa kami ditolak, tidak pernah dijabah. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya hati kita itu telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim, kata Allah. Kalau Allah, hati kita telah dikunci oleh Allah, pendengaran kita telah dikunci oleh Allah, penglihatan kita telah dikunci oleh Allah. Tunggu, kata Allah, azab pasti diberikan kepada kita. Karena hati kita dikunci, tidak bisa menerima kebenaran. Apa kerja camat itu? Ngato-ngatokan Pak Herman Tony SE. Acara apa yang dibuat dia itu di lapangan itu? Tak tahu dia itu acara Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Kebaikan yang dibuatkannya, iya kebaikan. Syair syiar agama yang disampaikan, iya syair dan syiar agama. Tapi kita tidak mau menerima kebaikan karena hati kita telah dikunci oleh Allah, tak bisa hadir di lapangan kita ini. Itu kenapa? Karena hati kita dikunci. Kita mendengar azan dan iqamah di masjid, kita tak pernah datang. Ada orang baca Al-Quran, kita tak pernah dengar, lewat saja. Itu tandanya hati kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada solat tadi. Dapat perintah solat, apa kata Jibril, ya Rasulullah? Saya melihat waktu dalam perjalanan tadi ada sekelompok golongan manusia yang menganiayakan dirinya. Allah tidak menganiayakan dirinya, tapi dia menganiayakan diri sendiri bagaikan makan rumput daun-daun yang kering. Rasulullah tanyakan, wahai Jibril, siapa mereka? Apa kata Jibril? Itu adalah sebagian dari kelompok-kelompok golonganmu yang selalu menahan-nahankan zakat, yang selalu menahan-nahankan harta benda. Harta banyak, kayo-kayo, uang banyak, uang utuh ila, umuh tinggai, hidup penuh kayo sedekah. Kenapa bala itu datang? Sedekah kurang. Kenapa penyakit banyak datang? Sedekah kurang. Kenapa banyak lagi yang datang? Sedekah itu berkurang. Rasulullah SAW itu waktu lagi berkomunikasi dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, lagi enak berkomunikasi, datang pengemis seorang pemuda. Pengemis itu ketuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ini adalah pengemis, sudah 3 hari tidak makan. Bisakah saya meminta sebagian dari harta dan benda dan makananmu? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ambilkan bajuku yang bersih dan suci dan bagus, berikan kepada pengemis yang di pintu di luar itu. Langsung Aisyah itu ambilkan bajunya. Setelah mendapatkan pakaiannya Rasulullah, pemuda pengemis tadi bangga dan bahagia. Dikasih wali kota baju yang baik dan bersih tadi. Bangga dia, saya diberikan wali kota baju yang indah dan bersih. Apa itu? Batik sungai penuh. Wah, bangga. Apalagi Rasulullah. Berlarilah si pemuda pengemis ini ke pasar Madinah. Di pasar itulah pemuda itu katakan kepada, wahai seluruh marga masyarakat yang ada di pasar,
Saya mendapatkan pakaian dari Rasulullah. Siapa yang akan membelikan pakaian ini dengan harga yang mahal, pasti akan saya jual. Kebetulan di pasar itu ada laki-laki tua, buta dan kaya memiliki seorang budak. Wahai budakku, coba lihat orang berkerumun di situ. Kayaknya itu dia lagi menjualkan pakaiannya Rasulullah. Belikan pakaiannya, berapapun harganya, belikan. Kalau kamu bisa membelikan, kamu akan aku merdekakan, kata Rasulullah. Berangkatlah si budak itu membelikan pakaian yang dijual pengemis. Rupanya dialah yang membelikan dengan harga yang mahal. Dibawalah budak itu. Wahai majikanku yang buta, tua dan kaya, saya sudah membelikan pakaian dari Rasulullah. Ini pakaiannya. Setelah itu pemuda tua buta tadi langsung menghadapkan kepada Allah. Dia angkatkan tangannya, lalu angkatkan pakaiannya Rasulullah di hadapan tanah yang suci dan bersih ini, ya Allah. Dengan kekuasaanmu, innama hamluhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, ya Allah. Diusaplah pakaiannya Rasulullah yang suci tadi di mata si buta yang tua kaya tadi. Setelah ditutupnya, dibasuhkan dengan mata yang buta. Secara pelan-pelan, buta tua kaya tadi terbuka dengan pelan-pelan matanya. Sembuh, baru dia melihatkan indahnya dunia. Wih, gagahnya laki-laki ini. Wih, cantiknya wanita ini. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian tadi. Setelah itu apa? Kata si pemuda tua ini, pasti ini akan aku kembalikan kepada Rasulullah. Ini pakaian milik Rasulullah. Langsunglah pemuda tua buta tadi menghadap ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini pakaianmu yang engkau berikan kepada pengemis, lalu dibelikan oleh seorang budak, lalu aku usapkan mataku sembuh. Pakaian ini aku kembalikan kepada engkau, ya Rasulullah, sebagai bentuk hadiahku kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah langsung ketawa di depan istri beliau yang bernama Aisyah. Wahai Aisyah, lihatlah itu ya Aisyah. Coba lihat pengemis tadi menjualkan pakaian dengan harga yang mahal, menjadi orang yang kayo. Bukan dikerinci, kayo. Dia pun jadi orang kayo. Setelah itu dibelikan oleh seorang budak, aku dimerdekakan seorang budak. Lalu apa? Dibelikan si tua buta kaya tadi, diusapkan, dibukakan penyakitnya, dilihatkan matanya. Lalu hadiah itu kembali pula kepadaku, kata Rasulullah. Sesungguhnya dalam Al-Quran tidak terkatakan masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habbatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitulah perumpamaan orang yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah. Itu bagaikan setangkai padi. Tiap-tiap padi itu tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu tumbuh 100 biji. Begitulah Allah melipatkan ganjaran-ganjaran kepada yang ia kehendaki. Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Mana kasat sadaqatun min malin. Tidak akan pernah habis harta benda kita kalau kita membantukan masjid yang lagi membutuhkan pembangunannya. Tidak akan pernah habis harta benda kita kalau kita menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda tua dan yang lain-lain. Tidak akan pernah habis kita punya harta kalau kita semuanya yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada gunanya dan tidak hanya akhirat nanti. Apa itu? Harta benda tidak ada gunanya. Istri kita tidak ada gunanya. Istri cantik mati, kita siapa yang ambil? Kawan-kawan kitalah yang ambil kali. Ibu, bapak gagah mati, bapak, ibu siapa yang ambil? Atau ibu yang mati duluan, siapa yang ambil bapak gagah? Kawan ibu sebelah loh. Tak ada gunanya kita banyak punya. Ini tanda leteran, berarti nyuruh aba-aba stop dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan juga lapor ke polisi. Atau jangan juga lapor ke Pak Wali. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.